Baik, teman-teman, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Hari ini kita akan kembali membahas tentang managerial accounting, dan kita sudah sampai di sesi ketiga ya, teman-teman. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai job order costing. Nah, di mana nantinya dalam proses penentuan biaya produksi ada dua macam costing atau cara penentuan harga yang bisa kita gunakan, itu job order dan juga proses costing. Di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai yang pertama, yaitu job order job order costing. Nah, ini sudah terlihat PPT-nya? Udah, Miss. Oke. Job order costing. Jadi sebenarnya apa sih bedanya job order dan proses costing? Di antara teman-teman di sini ada yang sudah pernah mendengar belum tentang konsep ini, tentang job order atau proses costing? Belum, Miss. Oh, belum ya, oke. Kalau begitu, ini kira-kira yang bisa kita lihat di sini perbedaannya ya. Kalau proses costing ini itu untuk suatu perusahaan yang memproduksi banyak unit untuk satu jenis produk ya. Jadi mass production tapi hanya untuk satu jenis produk. Lalu dari satu unit produk ini tidak bisa dibedakan dari unit produk yang lainnya. Oleh karena itu pembiayaannya didasarkan dari proses produksi. Jadi tidak bisa per produk. Nah, berbedanya dengan job order adalah ada banyak sekali varian produk yang diproduksi pada setiap periode. Dan juga diproduksinya itu atau di manufacturingnya itu dilakukan sesuai dengan order atau by order ya, pre-purchase ordernya. Dan karena ada perbedaan yang unik dari masing-masing produk, maka dari itu penentuan harga dari setiap produk ini berdasarkan dari setiap tipenya. Ya, jadi ini kalau kita rangkum, gimana kalau job order ini adalah untuk banyak sekali jenis produk dalam satu periode yang sama, sedangkan kalau proses costing untuk satu jenis produk yang diproduksi pada satu periode yang sama. Oleh karena itu biayanya diakumulasikannya berdasarkan job atau berdasarkan produk yang diproduksi di periode tersebut. Sedangkan kalau proses costing, di mana kita akan pelajari di minggu depan, itu pembiayaannya atau proses penentuan biayanya adalah berdasarkan departemen. Nah, nanti di sini kita seperti pada sesi 1 dan 2, itu sama akan menentukan mana sih direct material, lalu direct labor, manufacturing overhead, dan nanti di sini ada satu konsep baru yang namanya predetermined overhead. Ya. Jadi itu bedanya, kalau job order adalah banyak sekali jenis produk atau jenis jobnya, sedangkan kalau proses costing hanya untuk single produk. Nah, biasanya apa saja yang digunakan? Nah, kita harus melihat dulu bagaimana sih sebenarnya kalau job order costing itu. Nah, di direct manufacturing cost itu, kan direct materials, direct labor, itu menjadi direct manufacturing cost ya. Sedangkan manufacturing overhead itu merupakan indirect material dan juga indirect labor. Kita refresh kembali sesi 1 dan 2 ya. Dan juga termasuk diantaranya ada berupa depresiasi, lalu ada pajak, lalu ada listrik, tapi semuanya yang berkaitan dengan proses produksi. Kalau yang tidak berkaitan dengan proses produksi, itu akan masuknya kepada period cost. Nah, ini yang harus kita susun atau kita buat ketika mau membuat job order costing itu adalah job cost sheet. Job cost sheet ini adalah ada direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Lalu sebagaimana berapa lama, berapa banyaknya. Kalau direct labor biasanya per jam, ini berapa jam, dan jumlahnya jadi sebagai berapa, sehingga bisa disamerikan direct material, direct labor, manufacturing overhead, sehingga mendapatkan total cost. Nah, ini direct material cost, itu jadinya nanti kita tentukan mana sih sebenarnya direct material cost-nya, lalu berapa jumlahnya dan unit cost-nya, sehingga didapatkan total cost, dan ini akan masuk ke dalam sheet yang direct material ya, di dalam direct material. Langsung jumlahnya saja. Kemudian direct labor-nya juga kita tentukan berapa jam, ya, lalu berapa sih rate per jamnya,
sehingga didapatkan totalnya. Totalnya ini akan masuk ke dalam direct labor. Sedangkan di manufacturing overhead, nah ini di manufacturing overhead itu ada yang namanya predetermined overhead rates, atau sebelum dilakukan overheadnya, sebelum direalisasikan, ada sejumlah biaya overhead yang bisa ditentukan di awal. Itu berdasarkan apa? Nah, ini berdasarkan dari total unit yang menjadi base allocation, ya, basis alokasi untuk periode ke depannya. Basis alokasi ini bisa berupa direct labor, bisa berupa direct material. Nah, untuk ini kita coba lihat bersama langsung ke tasnya ya, teman-teman ya. Teman-teman udah download belum tasnya? Itu bisa kita lihat untuk menentukan predetermined overhead rate-nya ya. Nah, ini ya, kita lihatnya yang nomor 1 dulu aja. Oke, ini silakan teman-teman baca dulu deh. Baca dulu soalnya. Yang akan kita jawab terlebih dahulu adalah yang A, yang predetermined overhead rate. Oke, udah selesai dibacanya soalnya? Udah, Miss. Nah, oke, kalau udah, berarti kita lihat dulu. Predetermined overhead rate itu adalah estimasi dari total manufacturing overhead cost untuk periode berikutnya dibagi dengan estimasi total unit yang menjadi allocation base. Nah, seperti ini contohnya di dalam materi. Itu allocation base-nya adalah direct labor hours. Jadi diestimasikan direct labor hours-nya untuk periode berikutnya adalah 160.000 jam. Dan total manufacturing overhead cost-nya adalah $640.000. Sehingga predetermined overhead rate-nya adalah $4 per direct labor hours. Ya, berarti sekarang kita coba kembali lagi ke soal tadi. Di soal tadi, kira-kira yang menjadi allocation base-nya yang mana, teman-teman? Ya, kita langsung ke yang A ya. Ya, A ini kan yang dikalkulasikan adalah predetermined overhead rate. Dengan ini total manufacturing overhead cost-nya udah ada ya. $1.050.000. Lalu ada direct labor cost $700.000 dan direct labor hours 20.000 jam untuk tahun berikutnya. Nah, di sini
Berarti yang kita butuhkan untuk menghitung predetermined overhead rate itu adalah allocation base-nya ya. Nah, allocation base-nya yang mana teman-teman? Direct labor cost atau direct labor hours? Kira-kira gimana? Masih nggak ngerti? Oke. Enggak, tadi kan kayak kita balik lagi ke sini ya, ke slide show-nya. Nah, di sini kalau kita mau nentuin overhead, kemarin kan overhead cost itu kalau misalnya udah terjadi biayanya, lalu kita hitung berdasarkan dari mana aja sih yang termasuk biaya overhead gitu ya. Biaya overhead kan yang bahan tidak langsung, lalu ada tenaga kerja tidak langsung, ada pajak, ada depresiasi, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan produksi. Nah, itu kan berarti yang kita hitung itu adalah overhead yang sebenarnya diaplikasikan. Ya, aktualnya itu seberapa. Sedangkan kalau di sini, itu sebenarnya kita sebagai manajemen nih teman-teman, bisa menentukan di awal. Kira-kira di periode berikutnya, mau berapa nih overhead cost kita? Nah, mau berapanya itu caranya adalah dengan kita estimasi dua hal. Yang pertama yang diestimasi itu adalah total biaya overhead-nya. Ya, total biaya overhead untuk periode berikutnya. Lalu yang kedua diestimasi adalah total unit yang menjadi basis alokasinya. Nah, kayak di contoh soal ini, dia ada di dalam slide yang saya perlihatkan. Di contoh soal ini, alokasinya itu adalah basis alokasinya direct labor hours, yaitu 160.000 jam kerja. Oleh karena itu, dia menentukan overhead rate-nya adalah menjadi biayanya $4 per jam kerja yang dilakukan di periode berikutnya. Gitu ya. Sampai sini ngerti nggak teman-teman? Ngerti ya? Oke. Jadi yang pertama PR kita sebagai manajer ini dua nih. Kita estimasi dulu berapa sih overhead cost-nya di periode berikutnya. Ya estimasinya bisa forecast ya, forecast-nya. Teman-teman udah lulus QM kan? Saya anggap ya pokoknya ini mah udah pernah ngambil QM ya. Itu kan ada forecast, bisa dikalikan berapa persen tergantung dari historical data atau lain-lain halnya. Itu PR kita sebagai manajernya. Lalu ditentukan juga kira-kira yang menjadi basis alokasinya apa nih? Apakah jam kerjanya karyawan? Sorry, di sini kalau direct labor berarti biasanya berhubungan dengan buruh ya kalau manufacturing. Apakah jam kerja buruh atau biayanya buruh tersebut atau biaya material. Nah, itu terserah kita sebagai manajer untuk menentukan yang menjadi basis alokasinya apa. Nah, kalau di soal ini yang menjadi basis alokasinya ternyata ditentukannya oke, kita overhead rate-nya itu per jam kerja buruh. Nah, di sini diestimasikan di periode berikutnya buruh kita akan bekerja selama 160.000 jam. Sehingga overhead rate estimasi itu adalah $4 per jam kerja buruh. Ya, allocation base ini terserah kita nih sebagai manajer mau apa. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal tadi. Di soal ini langsung fokus kita ke yang soal A-nya ya, yang di soal A-nya. Calculate the predetermined overhead rate for 2002. Diasumsikan Don Tidrick Manufacturing, total manufacturing overhead cost-nya adalah $1.050.000. Oh, berarti ini satu udah ada ya, total manufacturing overhead cost-nya udah ada, $1.050.000. Lalu, ternyata dia ada dua nih, ada biaya buruh senilai $700.000 dan ada jam kerja sebanyak 20.000 jam.
Nah, yang jadi basis alokasinya yang mana teman-teman? Mau yang mana? Yang hour. Ya hour, direct labor hour. Oke, berarti kalau direct labor hour, caranya gimana dong kita ngitung predetermined overhead rate-nya? Betul, betul. Jadi langsung dibagi aja ya. Predetermined overhead rate-nya itu kalau allocation base-nya adalah hour, maka menjadi 1.050.000 dibagi dengan 20.000 direct labor hour ya. Sama dengan 52,5 per direct labor hour. Itu satu. Kalau misalnya allocation base kita adalah yang hour. Tapi ternyata teman-teman kita bisa juga menentukan kalau allocation base-nya adalah direct labor cost. Jadi gimana dong kalau misalnya direct labor cost jadi allocation base? Berarti ya udah diganti aja ya, diganti aja dibaginya dengan si direct labor cost yaitu $700.000. Nah, ini jadi satuannya adalah per direct labor cost. Ya benar. Berapa kali direct labor cost? Jadi ada dua cara ya, dua cara. Yang pertama menggunakan direct labor hour, jadinya 1.050.000 dibagi dengan 20.000 direct labor hour, yaitu $52,5 per direct labor hour. Nah, cara yang kedua adalah berdasarkan direct labor cost. Maka pembaginya menjadi si direct labor cost, yaitu $700.000. Nih, kayak gini. Ini cara yang kedua ya. Cara yang kedua adalah kalau misalnya allocation base-nya adalah 700.000, yaitu si direct labor cost-nya. Berarti nilainya adalah berapa persen dari direct labor cost. Nah, kalau tadi pakai cara yang allocation base-nya adalah direct labor hour, tadi 20.000 ya. Berarti POHR-nya adalah, ini satuannya dolar per direct labor hour. Gitu. Bisa dua-duanya ya teman-teman ya. Boleh dipilih aja mau yang mana. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang predetermined overhead rate. Ya. Nah, ini nanti kalau teman-teman udah nentuin predetermined overhead rate-nya itu adalah direct labor cost atau direct labor hour, berarti di seterusnya di B sampai dengan H sampai I itu harus menggunakan direct labor hour. Sedangkan kalau misalnya udah direct labor cost, maka menggunakannya direct labor cost. Mungkin kita langsung ke soalnya aja biar nggak pusing ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke yang B. Nah, di sini kita diminta untuk membuat job cost sheet untuk job 50, 51, dan 52. Lalu masukkan Januari 1 balance on the job cost sheet untuk job nomor 50. Nah, soal ini, soal B ini akan nyambung dengan soal E. Karena di E kita diminta untuk menjumlahkan job cost sheet untuk semua job yang selesai ketika bulan Januari. Oke, berarti PR-nya adalah membuat job cost ya. Job cost. Jadi
Oke, kita sekarang buat job cost sheet-nya ya. Job cost sheet itu bisa seperti ini, teman-teman. Tadi kan ada yang direct material, direct labor, dan juga overhead ya. Nah, ini Excel-nya udah keluar kan ya? Udah, Miss. Sip. Nah, ini yang gampangnya itu teman-teman buatnya gini aja job cost sheet-nya. Tadi diminta kan hanya di nomor 50 ya, job nomor 50. Jadi intinya kita buat date, lalu kalau ada beginning-nya berarti masukkan beginning, dan Januari. Lalu ada direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Lalu di bawahnya ada cost of completed job. Ini direct. Intinya cost of completed job ini adalah memindahkan total yang ada di sini, ini, dan ini. Dipindahkan ke sini. Sehingga menghasilkan total cost. Nah, kita satu-satu ya. Direct material di job nomor 50. Job nomor 50 ada beginning-nya nggak teman-teman? Coba kita lihat di soalnya. Ada nggak kira-kira beginning-nya? Ada di mana? Di kalimatnya di soal di mana kira-kira? Yang manufacturing begin bukan? Yang mana tuh? Yang di paragraf kedua. Begin production. Oke. Bukan. Ini kita cari beginning direct materialnya ya. Beginning direct materialnya. Jadi sebelum dibuat, jobnya sudah ada direct material. Yang di paragraf pertama ya, Miss. Yang mana Valeri? Yang dibilang on January 1, job number 50 was bukan ini tuh bawahnya lagi the cost incurred prior January bla 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 20.000 kan direct materials-nya. Betul sekali Valeri. Yang ini ya teman-teman ya di paragraf pertama yang di kalimat ketiga yaitu the cost incurred prior. Ya, jadi sebelum Januari 1 di dalam job ini sudah ada direct material senilai 20.000, makanya saya tuliskan di sini 20.000 ya. Lalu ada direct labor senilai 12.000 dan manufacturing overhead senilai 21.000. Tuh, itu menjadi beginning. Nah, kalau yang lain-lainnya nggak ada, di job 51, job 52, ada nggak kira-kira beginningnya? Job 49 juga. Nggak ada ya. Di nomor 51 dan 52 ini tidak ada beginning material dan beginning labor. Jadi yang hanya beginning itu hanya di job 50 aja. Oke, berarti nanti kalau kita buat job cost sheet-nya untuk yang job nomor 51 dan 52 itu tidak perlu menggunakan beginning. Sampai sini paham teman-teman? Untuk yang job 50 beginning-nya kenapa ini? Kenapa 20, 12, dan 21.000? Paham, Miss. Oke, sip. Nah, next adalah tugas kita untuk yang B, enter Januari 1 balance. Nah, berarti kita hanya masukkan yang di Januari 1 aja. Ini kira-kira yang mana sih teman-teman Januari 1 itu? Nilainya? Selama bulan Januari. Yang 20.000 bukan? Yang beginning ya? Beginning, iya. Ini kan beginning udah ya tadi ya. Beginning yang udah yang ini. Nah, yang Januari ini dari mana ya? Dari itu bukan Miss yang
direct material job nomor 50. Betul, betul, betul sekali Adi Sandi. Jadi untuk yang Januarinya itu kita ambil yang poin 4 ini ya teman-teman ya. Assign direct materials and direct labor to jobs as follows. Artinya ini yang terjadi di bulan Januari itu adalah ini. Direct material dan direct labor-nya ya. Jadi nanti kita masukkannya ke 51 dan 52 juga seperti ini. Oke, next-nya berarti langsung kita masukkan aja 10.000. Lalu di sini juga 6.000 udah. Gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya, manufacturing overhead-nya gimana? Kan nggak ada nih. Kita kayak gimana ya masukinnya? Hint-nya, teman-teman gunakan predetermined overhead rate yang tadi ya. Ada yang tahu berapa overhead-nya untuk bulan Januari? 1.050.000 bagi 6.000. Wah, kok bagi 6.000 Niki? Ini pakainya yang mana nih? Yang berdasarkan labor hour atau berdasarkan labor cost? Labor hour, oke. Ya, berarti gini. Ini kan yang di-assign ya. Sedangkan ini yang diaplikasikan. Nah, kalau kita mau memasukkan overhead cost yang diaplikasikan, itu caranya adalah dengan mengalihkan predetermined overhead rate dengan actual activity-nya. Ya. Jadi mengalihkan predetermined overhead rate yang tadi kita udah dapat, yang berdasarkan labor hour atau berdasarkan labor cost, dikalikan dengan aktivitas yang sebenarnya. Jadi PR kita harus cari dulu, kalau misalnya tadi pakainya yang direct labor hour, sebenarnya berapa sih direct labor hour yang terjadi di periode tersebut. Nah, kalau pakai yang direct labor cost, berapa sebenarnya direct labor cost yang terjadi di periode tersebut. Gitu ya. Jadi ini tadi kita kalikan yang PWHR, kalikan dengan actual activity. Karena balik lagi ke sini. Direct labor hours-nya ada nggak teman-teman yang sebenarnya terjadi? Di bulan Januari ada nggak informasi tentang direct labor hour? Oke, 20.000 ini bukannya sebenarnya terjadi ya, ini masih yang assign. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat soal, lalu ada keterangan labor hour yang, jadi di sini sama dengan di poin 4. Jadi ada poin berikutnya adalah assign direct labor hours for this period. Nah, itu berarti yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau begitu, berarti di dalam soal ini itu tidak ada direct labor hours, informasi tentang direct labor hours ya teman-teman. Jadi kita pakainya adalah yang predetermined overhead rate yang berkaitan dengan direct labor cost. Oke. Karena kita punya informasinya tentang direct labor cost-nya. Ya. Di bulan Januari ini, direct labor cost yang terjadi yang mana teman-teman? Yang 12.000 atau yang 6.000? 6.000. Betul, yang 6.000. Oleh karena itu, kita tadi caranya gimana?
predetermined overhead rate ya, dikalikan dengan 6.000. actual activity ya. Sip. Begitu caranya teman-teman. Kita pakainya yang direct labor cost. Kecuali di soal berbeda, itu teman-teman punya informasi tentang direct labor hour juga. Berarti bisa pakai yang ini, yang predetermined overhead rate, yang per direct labor hour. Tapi karena di soal ini kita tidak ada informasi tentang berapa sih sebenarnya direct labor hours yang terjadi, maka dari itu kita hanya bisa menggunakan yang per direct labor cost dan dikalikan dengan direct labor yang sebenarnya 6.000. Hasilnya adalah 9.000. Sampai sini ada yang bingung nggak teman-teman tentang overhead? Intinya kita hitung dulu predetermined overhead rate-nya ya. Dilihat base-nya apa. Lalu setelah tahu dapat juga overhead rate-nya berapa, kita harus lihat juga di soalnya kira-kira informasinya yang mana yang ada. Kalau ternyata hanya ada yang labor cost, ya berarti harus pakai yang labor cost. Tapi kalau ada dua-duanya bisa pilih salah satu. Seharusnya sih hasilnya sama. Antara menggunakan direct labor cost atau menggunakan direct labor hour. Ya. Oke, kalau udah, berarti selanjutnya kita tinggal ditambahin aja nih direct materials. Untuk job nomor 50. Beginning ditambahkan dengan yang terjadi di bulan Januari. Direct labor juga sama, ditambahkan beginning dengan yang terjadi di bulan Januari. Lalu di manufacturing overhead pun demikian, beginning ditambahkan yang di bulan Januari. Ini akan menjadi cost of completed job, ya, cost of completed job. Itu direct materials-nya. Ini langsung dimasukkan aja dari direct materials. Lalu direct labor juga kita pindahkan dari direct labor. Dan yang terakhir adalah manufacturing overhead, dia dipindahkan dari yang manufacturing. Jadinya kita memperoleh total cost untuk job nomor 50 itu adalah $78.000. Ini satuannya dolar ya. Oke, itu baru job nomor 50 karena kita hanya diminta job nomor 50 aja. 5152-nya nanti di soal B. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke jurnal-jurnal nih. Berarti harus mau nggak mau kita refresh lagi tentang Introduction to Financial Accounting ya teman-teman ya. Karena kita masuk ke dalam jurnal entry. Nah, saya balik lagi ke materi kita. Materi kita di jurnal entry-nya itu sebentar ya. Nah, di jurnal entry masih ada yang ingat nggak teman-teman jurnal entry debit kredit? Lalu apa lagi? Ada account payable gitu ya. Nah, ini kita masuk ke sini. Sudah keluar ya PPT-nya? Nah, itu pertama-tama sebelum kita membuat the accounts-nya atau melihat journal entry seperti apa, kita harus mengerti dulu nih flow of cost-nya tuh kayak gimana sih di dalam job order costing. Ada the account. Nah, ada yang masih ingat nggak the account itu apa sih sebenarnya? The account. Debit kredit benar Doni. Debit dan kredit ya. Di masing-masing akun ya. Karena nanti kan ada akun banyak tuh. Ada akun payable. Lalu kita berbicara raw materials inventory, work in process inventory, dan lain-lainnya. Masing-masing dibuat di account-nya. Nah,
ketika kita membeli raw materials ini di dalam sebelah kiri debit atau kredit ya teman-teman ya? Debit. Debit. Kita membeli raw materials, itu nantinya di sebelah kreditnya itu menjadi direct material. Dan direct materials ini akan masuk ke direct materials yang ada di work in process. Lalu selain ada direct materials, ada juga indirect materials. Dan indirect materials ini yang akan masuk ke dalam manufacturing overhead aktual, ya, yang sebenarnya terjadi aktualnya berapa. Nah, lalu kalau kita membuat journal entry-nya, ketika kita membeli raw materials dengan, kalau biasanya tulisannya adalah purchasing raw materials on account. Nah, itu artinya kita membelinya tidak secara cash ya, tapi secara hutang. Oleh karena itu, di bagian debitnya, kita tuliskan raw materials, sedangkan di dalam bagian accounts payable atau hutangnya, kita tuliskan di kredit. Ya. Itu karena raw materials-nya bertambah, accounts payable-nya juga bertambah. Sedangkan kalau hutang bertambah masuknya ke kredit. Ingat ya, kalau di bagian liability itu kalau bertambah malah masuk ke kredit. Kalau di bagian aset, raw material kan di inventory ya. Inventory current aset itu masuknya ke debit. Ini untuk pencatatan journal entry pada pembelian raw materials on account. Lalu kalau misalnya ada material yang kita gunakan untuk melakukan proses produksi, maka pencatatannya seperti ini teman-teman. Raw materials-nya kan berkurang ya, raw materials-nya berkurang. Oleh karena itu, berapa yang digunakan raw materials-nya, ini akan masuk ke kredit, karena dia berkurang. Sedangkan di sisi kirinya, itu adalah work in process, dan juga manufacturing overhead. Ya, jadi kayak gimana sih assignment-nya, itu kita bahas bersama di soal, balik lagi ke soal. Tapi intinya pencatatannya seperti ini, ketika ada material yang kita gunakan untuk produksi. Selalu raw material-nya berkurang, lalu sedangkan work in process-nya bertambah, manufacturing overhead-nya pun bertambah ketika ada indirect material yang digunakan. Nah, kalau labor cost seperti apa? Labor cost itu kita kalau misalnya kan ada salaries and wages payable ya, itu ketika tidak langsung kita bayarkan upahnya, maka akan masuk ke dalam hutang upah atau hutang gaji. Nah, ini direct labor-nya akan masuk ke work in process, sedangkan indirect labor-nya akan masuk ke dalam overhead, sama kayak tadi yang di direct material. Lalu bagaimana pencatatannya? Mirip dengan yang raw material. Ketika ada harusnya kita membayarkan upah, maka ada salaries and wages payable yang bertambah, sedangkan work in process-nya pun bertambah, dan untuk direct labor-nya, sedangkan indirect labor-nya itu akan menambah manufacturing overhead. Selalu seperti itu ya. Nah, under overhead, berarti seperti ini pencatatannya. Yang menjadi account debitnya itu adalah manufacturing overhead, sedangkan kreditnya macam-macam. Ada account payable, karena bisa saja utang kepada supplier, lalu mungkin utang pajak, bisa juga berupa asuransi yang belum dibayarkan, dan juga depresiasi yang terakumulasi. Itu langsung kita bisa latihan di soal yang tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk pencatatannya. Tadi pencatatan direct material ya, raw material, lalu raw material yang digunakan untuk produksi, labor, salaries and wages payable yang digunakan untuk produksi juga, dan yang terakhir adalah pencatatan overhead journal entry-nya. Ini kenapa banyak? Karena memang nanti banyak overhead itu. Karena kan ada macam-macam ya, ada pajak, ada asuransi, atau bisa juga berupa depresiasi, listrik yang belum dibayarkan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin biar ada gambarannya, kita langsung ke soalnya aja ya. Nah, sekarang kita ke soal D. Bagaimana sih sebenarnya journal entry untuk merecord assignment dari direct material, direct labor, dan manufacturing overhead
cost. Ya. Dalam mengassign manufacturing overhead cost, gunakan overhead rate yang dikalkulasikan di A. Tadi kita sudah sepakat ya untuk soal yang ini, maka menggunakannya yang per direct labor cost ya, 150% dari direct labor cost. Lalu posting semua cost-nya ke dalam job cost sheet. Oke, berarti kita diminta untuk membuat job cost sheet dari yang 51, 52, dan 50 tadi kan udah. Ini juga. Jadi pertama journal entry, dan juga yang terakhir adalah melengkapi job cost sheet dari masing-masing job. Nah, sekarang coba teman-teman buat journal entry untuk direct material, direct labor, dan manufacturing overhead cost terlebih dahulu. Ya, saya kirim PPT-nya ya. Sekarang saya update di forum. Sorry, bukan di forum, di portal maksud saya, dan juga sekalian di WA group juga. Oke, di portal sudah saya update di forum. Ini udah muncul Excel-nya. Udah ada? Udah ya? Oke, pertama berarti kita mau mencatatkan journal entry di purchase additional raw materials ya. Nah, ini sama dengan yang di materi, yaitu debitnya adalah inventory ya, karena bertambah ya di aset senilai 90.000, sedangkan di kreditnya account payable 90.000. Ini semuanya sama teman-teman jawabannya kayak gini. Materi inventory dan di account payable. Ini untuk yang raw materials ya, untuk yang nomor 1. Bisa semua yang raw material? Oke. Nah, berikutnya adalah yang di labor. Factory labor cost-nya adalah senilai $63.000. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang keliru di sini ya, karena bingung. Jadi seperti apa? Nah, artinya teman-teman, di labor cost ini, total dari labor cost yang terjadi itu adalah $63.000. Dan dari $63.000 ini, ada senilai $13.000 berkaitan dengan payroll taxes. Ya. Jadinya, seharusnya penulisannya adalah factory labor cost-nya. Ya, ini bisa disebut factory labor atau factory labor cost, itu juga boleh. Factory labor cost-nya adalah di debitnya $63.000. Sedangkan factory wages payable-nya itu adalah 50.000. Kok 50.000? Bukan 63.000? Iya, karena si factory wages payable ditambahkan dengan employer payroll taxes payable itu harus bernilai $63.000. Karena total dari labor cost-nya itu adalah $63.000 di periode tersebut. Atau dengan kata lain, yang bisa kita isi itu pertama kali ada factory labor cost di debitnya. Lalu di kreditnya adalah employer payroll taxes payable ya, senilai $13.000. Dan factory wages payable-nya berarti tinggal mengurangi saja dari labor cost dengan payroll taxes payable. Ada yang sama teman-teman jawabannya? Kayak gini ya, 3.050 dan 13.000. Jadinya balance antara kanan dengan yang kiri.
Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai yang di material inventory dan labor cost-nya dulu sebelum kita ke overhead? Enggak, Miss. Oke, bisa ya. Nah, next untuk overhead ini cenderung lebih straightforward ya, karena dia udah dikasih tahu apa aja yang di sini. Tapi mungkin penulisannya yang perlu kita bahas ya. Intinya, manufacturing overhead cost-nya secara total ini nggak ada ya teman-teman. Adanya indirect material, indirect labor, depreciation expense, and various other manufacturing overhead cost on account. Nah, ini hint-nya adalah manufacturing overhead cost on account. Oleh karena itu, yang $23.000 ini bisa kita tuliskan menjadi accounts payable. Ya, karena dia on account. Senilai $23.000. Lalu kemudian depreciation expense ini bisa dituliskan menjadi accumulated depreciation. Ya, akumulasi depresiasi senilai $19.000. Kemudian berikutnya untuk yang indirect materials, ini raw materials inventory. Ya, karena dia berkaitan dengan raw materials juga, tapi dia indirect. Ya, kayak tadi kita lihat di slide, ketika yang direct akan masuk ke WIP, work in process maksud saya, sedangkan kalau yang indirect itu akan masuknya ke dalam manufacturing overhead. Senilai berapa? $14.000 ya. Dan yang terakhir adalah indirect labor, maka bisa dituliskannya factory labor juga, tapi dia indirect. Karena tadi di sini directnya sudah masuk di factory labor cost sendiri, senilai $63.000. Sedangkan yang indirectnya akan masuk ke sini, factory labor cost di manufacturing overhead senilai $15.000. Kemudian berikutnya, manufacturing overhead-nya caranya gimana dong? Langsung saja ditambahkan ya semuanya, yaitu dari yang account payable, depresiasi, raw material, sampai dengan ke factory labor cost. Sehingga hasilnya adalah $71.000. Itu adalah manufacturing overhead cost actual. Ini adalah manufacturing overhead cost yang actual. Karena nanti ada actual dan applied. Kita akan lihat di nomor yang H antara actual dan applied. Nah, sampai sini bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak untuk yang overhead? Mau dicatat dulu atau gimana? Oke, jelas ya. Pokoknya intinya penulisannya seperti itu. Untuk factory labor, cost bisa tulis factory labor cost aja, yang direct labor cost. Lalu tadi yang menjadi total itu yang $63.000 ya. Jadi wages payable-nya itu atau labor payable-nya itu menjadi 63.000 dikurangi dengan 13.000. Oke, next ya. Next adalah kita diminta untuk membuat jurnal entry assignment dari direct material, direct labor, dan juga overhead cost untuk produksi. Nah, untuk produksi berarti ini berkaitan dengan work in process ya teman-teman ya. Jadi ketika raw material inventory kita sudah digunakan, berarti dia akan masuk ke dalam work in process ya. Yang di sini, kalau teman-teman kita kembali lagi, ini tadi kan raw material ketika sudah dipakai, maka dia akan masuk ke dalam work in process inventory. Nah, oleh karena itu penulisannya seperti apa? Penulisannya adalah seperti ini teman-teman. Untuk raw material,
berarti di debitnya itu adalah work in process inventory. Iya. Kenapa demikian? Karena raw materials inventory-nya dia berkurang sejumlah yang digunakan untuk produksi, gitu ya. Berkurang sejumlah dengan yang digunakan untuk produksi. Jadinya di debit ini kita tulis WIP inventory. Sedangkan di kreditnya itu ada raw materials inventory. Oke. Sekarang berapakah raw materials inventory yang digunakan, teman-teman? Raw materials yang digunakannya berapa ya? Kita udah tahu belum raw materials yang digunakan untuk produksi? Yang kita tahu baru yang digunakan untuk produksi untuk job 50 ya tadi ya. Yang ini ya, job 50 baru ini direct materials yang kita tahu. Oleh karena itu, untuk mengerjakan soal D, kita harus membuat job cost sheet untuk masing-masing job dulu. Job 51 dan job 52 selain job 50. Ya, karena kita raw materials-nya belum tahu nih berapa untuk setiap jobnya. Oleh karena itu, kita ulang proses yang ini, proses yang job cost sheet. Nah, dengan kita buatnya itu proses job cost sheet-nya ini untuk yang job 51 dan job 52. Oke. Sekarang job 51. Job 51 tadi kita sudah sepakat tidak ada beginning ya teman-teman ya. Dia adanya yang di Januarinya aja, assign di Januari. Nah, kalau kita lihat di sini direct material 51 job 51 berapa teman-teman? Direct materialnya 39.000. Betul, 39.000 ya. Berarti langsung ditulis aja 39.000. Direct labor-nya lihat lagi ke atas. 24.000. Benar banget, 24.000. Nah, manufacturing overhead-nya berarti pakai cara yang tadi ya. Kita kalikan dengan apa tadi? 150. Labor cost kali. Yang ini ya. Sip. Dah, kita dapat nih direct material di job 51. Nah, job cost of completed job-nya berarti tinggal dipindahin aja. Jadi direct material, direct labor, dan manufacturing overhead-nya dipindahkan ke sini. Total cost-nya sekian. Untuk job nomor 52, berarti direct materials-nya, ini kita lihat lagi di atas. Direct materialnya berapa tuh? Ini ya. 30.000. 30.000. Sedangkan direct labor-nya berapa teman-teman? $18.000. Benar, 18.000. 18.000. Kita buat deh overhead-nya sama caranya. Dikalikan dengan yang 150% tadi ya. Dari labor cost. Oke, dapat. Berikutnya, ini kita udah tahu ya direct materials-nya untuk job 52 30.000, job 51 39.000, dan job 50 30.000. Oleh karena itu, kita bisa mengerjakan ulang yang di nomor D. Raw materials inventory yang terpakai itu adalah direct material yang digunakan untuk masing-masing job. Ya, saya ulangi. Raw materials inventory yang terpakai adalah direct materials yang digunakan di masing-masing job. Oleh karena itu kita tambahkan semuanya. Yang ada di job 50, ditambahkan ada di job 51, dan ditambahkan dengan yang ada di job nomor 52. Hasilnya 99.000 ya. 99.000. Oke.
berarti 99.000 raw materials inventory. Work in process inventory gimana? Ya udah sama dengan raw materials inventory. Udah. Gitu, teman-teman. Sorry, ini harusnya yang Januari aja ya, bukan yang total. Karena yang terjadi di bulan itu. Nah, dah. Oke. Sampai sini gimana teman-teman? Ada pertanyaan untuk ya raw material? Berarti kita buat job cost sheet-nya dulu untuk masing-masing job. Untuk mengetahui direct materials-nya berapa. Kita caranya untuk yang di factory labor itu menambahkan direct labor di bulan Januari untuk setiap job ya. Ini job 50 ditambahkan dengan job 51, tambahkan dengan job 52. Factory labor ini menjadi kredit ya, factory labor cost-nya menjadi kredit, sedangkan di work in process inventory-nya dia akan bertambah, itu senilai factory labor cost 48.000. Nah, di manufacturing overhead ini kita kata kuncinya lihat di soalnya, yaitu dalam mengassigning manufacturing overhead cost, gunakan overhead rate. Nah, berarti tadi kan overhead rate-nya satuannya adalah labor cost ya teman-teman ya, direct labor cost. 150% dikalikan direct labor cost. Berarti caranya adalah kita mengalihkan tadi predetermined overhead rate-nya dengan labor cost. Labor cost-nya kira-kira yang mana yang kita kalikan teman-teman? Yang terjadi, yang digunakan untuk produksi yang mana labor cost-nya? Yang 48.000 ya, Miss. Benar, Nicholas. Yang ini ya, kita gunakan untuk produksi. Itu menjadi manufacturing overhead dan work in process inventory. Nah, bedanya, kalau ini tadi kan actual ya, yang benar-benar terjadi adalah sekian. Sedangkan kalau ini kan kita menentukannya dari predetermined overhead rate. Oleh karena itu, ini disebut dengan applied. Ya, kalau ini adalah overhead actual, karena yang benar-benar terjadi di periode tersebut. Sedangkan kalau yang menggunakan predetermined overhead rate, itu menjadi overhead applied. Gitu, teman-teman.
Caranya sama, yang period time overhead rate tadi yang 150% dikalikan dengan direct labor cost-nya yang sebenarnya terjadi. Ya, maksud saya yang digunakan untuk produksi, yaitu yang 48.000. Itu untuk yang nomor D. Kita tadi udah ngerjain nomor E juga berarti ya, sekalian. Tapi ada satu hal lagi perlu kita kerjakan di nomor E, yaitu journal entry untuk merecord penyelesaian dari semua pekerjaan selama bulan Januari. Oke, untuk yang soal D, ada yang masih bingung nggak nih? Sebelum kita lanjut ke soal E. Jelas. Oke, kalau gitu kita ke soal E ya. Soal E kan tadi job cost sheet, udah semua ya job cost sheet-nya, sama terakhir adalah record penyelesaian dari semua job. Kita lihat dulu, job yang selesai di bulan Januari itu job berapa teman-teman? Nah, ada di sini job berapa sih yang selesai di bulan Januari? Ya, betul, job 50. Dan ada satu lagi yang selesai ya, yaitu job 51. Ini ada di paragraf kedua. Ketika di bulan Januari, Don Tidrick Manufacturing memulai produksi job 51 dan 52 dan menyelesaikan job 50 serta 51. Oleh karena itu nantinya yang akan dihitung dalam finished goods inventory adalah untuk job 50 dan 51. Nah, balik lagi ke yang soal E tadi, kita sudah membuat 3 job cost sheets, yaitu job 50, job 51, dan job 52. Nah, kalau kita lihat bersama di sini, di job 52 tidak ada cost of completed job. Karena tadi belum selesai ya jobnya. Oleh karena itu, dia masih tidak perlu dihitung total cost-nya berapa. Nah, kalau kita mau melakukan journal entry untuk yang terselesaikan jobs-nya, berarti di bagian debit itu adalah finished goods inventory, dan di bagian kredit adalah work in process inventory. Kenapa? Karena inventory dari produk jadinya bertambah, sedangkan inventory dari barang setengah jadinya berkurang. Nah, berapa sih sebenarnya finished goods inventory-nya? Karena tadi kan sudah disebutkan bahwa yang selesai di sini itu adalah job nomor 49, job 50 dan job 51 ya. Maka dari itu, kita hitungnya adalah yang total cost 50 dan total cost yang 51. 78.000 tambah dengan 99.000. Hasilnya adalah 177.000. Itu debit untuk finished goods inventory. Dan work in process inventory-nya adalah 177.000, itu menjadi kredit. Gitu perhitungannya, caranya. Itu harus dilihat lagi di soal ya, mana aja sih sebenarnya jobnya yang selesai. Nah, job yang selesai tersebut itulah yang total cost-nya akan menjadi finished goods inventory. Dan penyeimbangnya yaitu kreditnya adalah work in process inventory. Gitu teman-teman. Oke. Ada pertanyaan untuk soal yang E? Oke, kita lanjut ke yang soal yang F ya.
Nah, sebelum kita lanjut ke soal yang F, berarti kita lihat dulu di materinya. Kembali lagi kepada materinya. Karena kita mau menghitung berapa sih, atau mencatat kalau unit yang terjual itu di dalam journal entry seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat di PPT-nya, itu di transferring unit sold ya. Nah, ketika ada cost of goods sold, berarti dia akan menjadi kredit di dalam finished goods, ya. Sedangkan di dalam akun cost of goods sold sendiri dia akan menjadi debit. Atau penulisannya adalah seperti ini. Kalau menggunakan piutang penjualannya, maka debitnya adalah piutang atau account receivable, sedangkan kreditnya adalah sales. Dan di satu sisi, untuk harga pokok penjualannya itu menjadi debit, sedangkan kreditnya adalah finished goods-nya. Ya. Seperti ini. Oke. Yang pertama ini adalah untuk merecord sale-nya ya, penjualannya. Kalau misalnya secara cash, berarti yang menjadi debitnya adalah cash, sedangkan kreditnya sales. Tapi kalau cost of goods sold dan finished goods-nya ini akan selalu ada. Nah, kita kembali lagi ke soal yang tadi. Soal yang tadi diminta untuk E-nya itu, EF-nya ya. F-nya itu adalah membuat journal entry untuk merecord penjualan dari produk ketika di bulan Januari. Iya. Nah, atau job yang dijual di bulan Januari. Di sini, yang terjual itu jobs nomor berapa, teman-teman? Di bulan Januari. Lima 50 sama 51. 50 dan 51. Oke, coba kita lihat di ini ya, di paragraf kedua. Job yang selesai itu memang 50 dan 51. Tapi yang terjual itu adalah yang 49 dan 50. Ya, 49 dan 50 terjual secara hutang. Jadi karena itu kita pastinya nanti udah ini menjadi hint, debitnya adalah account receivable untuk sales. Selama bulan Januari senilai $122.000 dan $158.000 untuk job 49 dan 50. Oke, berarti kita bisa menuliskan nih di sini. Ini account receivable-nya adalah dari sales. Sales-nya adalah 122.000 ditambahkan dengan $158.000. Dia menjadi sales dan menjadi kredit. Sedangkan di debitnya itu adalah sama, $280.000 dari salesnya tadi. Itu untuk mencatatkan penjualan. Nah, satunya lagi adalah untuk mencatatkan harga pokok produksinya, berarti dari finished goods inventory-nya. Nah, finished goods inventory-nya, dia itu caranya adalah dengan menambahkan 90.000 ditambahkan dengan total cost untuk job 50. Nah, 90.000 ini dari mana sih? 90.000 ini adanya di soal ya, di sini. Job nomor 49 sudah terselesaikan dengan biaya $90.000 dan sudah menjadi bagian dari finished goods inventory. Ya. Jadi finished goods inventory-nya adalah menambahkan $90.000 dari job nomor 49 dengan total cost dari job yang terjual, itu job nomor 50, si 78.000 ini. Oleh karena itu, kita menghitungnya adalah 90.000 ditambahkan dengan total cost dari job 50. 168.000. Finish good-nya, inventory finish good-nya menjadi kredit karena dia berkurang, sudah terjual ya. Sedangkan di debitnya adalah cost of goods sold-nya dengan nilai yang sama dengan finish goods inventory yang terjual, yaitu job nomor 49 dan 50 terjual. Gitu.
Jadi ini ditambahkan. Salesnya ditambahkan untuk penjualan job 49 dan 50. Terus 22.000 tambah 50.000. Dan debitnya adalah account receivable dengan nilai yang sama. Lalu finished goods inventory-nya adalah 90.000 karena di sini sudah ada penjelasan job nomor 49 itu sudah menjadi bagian dari finished goods senilai $90.000 dan ada job nomor 50 yang terjual dengan total cost-nya $78.000. Oke. Gitu caranya untuk yang F. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk yang F-nya. Finished goods, inventory, COGS, receivable, dan sales untuk mencatat penjualan. Oke, ya nanti saya share juga ya ininya. Saya share juga recordingnya kalau teman-teman mau review lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ya ke yang G, yaitu berapa sih balance di finished goods inventory account ketika di akhir bulan. Dan apakah apa saja kah yang ada di dalam balance ini. Nah, untuk finished goods inventory itu ini teman-teman bisa membuat ini ya semacam di account-nya ya, di account-nya untuk finished goods inventory, account finished goods inventory itu dengan debitnya adalah beginning balance dan cost of completed jobs dan kreditnya adalah cost of job yang terjual. Nah, beginning balance-nya ini tadi ada di soal ya yang di sini paragraf 1 yaitu yang cost dari job nomor 49 yang 90.000 dan sebagai bagian dari finished goods inventory itu menjadi beginning balance 90.000. Cost of completed jobs 50 dan 51 ini berarti yang tadi ya yang di soal E finished goods inventory 177.000. Dan cost of jobs 49 dan 50 yang terjual ini di soal tadi yang F yaitu senilai 168.000. Dan terakhir, teman-teman bisa hitung ending balance-nya. Apakah dia di debit atau di kredit. Kalau di sini berarti kita tambahkan dulu nih ya. Ini harus ditambahkan dulu. Nah, ternyata dia adanya di debit. Di debit ya, ending balance-nya senilai sekian. Karena masih lebih besar finished goods inventory yang ada dibandingkan yang terjual. Begitu. Ini T-account biasa sebenarnya. Ya, bagian di debitnya beginning dengan cost of completed job. Lalu di kreditnya adalah cost of jobs yang terjual.
Dan ending balance-nya ini ya kita selisihkan saja antara debit dengan yang kreditnya. Tuh. Lalu apa sih isinya dari ending balance ini? Ending balance ini isinya adalah biaya dari completed job nomor 51 yang belum terjual. Karena tadi yang sudah terjual baru yang 49 dan 50 ya. Sedangkan di bulan Januari job 51 pun sudah selesai. Jadi dia belum terjual, maka masih menjadi finished goods inventory di perusahaan. Di H, itu berapa over dan under applied overhead for the month. Oke. Nah, over dan under applied ini kita balik lagi ke tadi ada konsep actual dan juga applied ya. Actual dan juga applied. Oke, dan di actual itu adalah tadi kita sudah tentukan actualnya adalah di sini yang manufacturing overhead yang sebenarnya, dan yang applied-nya itu adalah yang di predetermined overhead rate. Langsung kita pindahkan saja ke dalam sini manufacturing overhead antara actual dengan applied. Actualnya senilai 71.000, sedangkan applied itu 72.000. Nah, kalau misalnya applied lebih besar dibandingkan actual, berarti artinya balance-nya ini over applied. Terlalu banyak yang diaplikasikan atau dialokasikan untuk overhead dibandingkan yang sebenarnya terjadi. Atau di sini overstatement di dalam income statement-nya. Dan biasanya nantinya ada koreksi di periode berikutnya. Atau antara overhead-nya dikurangi di periode sebelumnya. Ya, intinya kalau misalnya overhead applied lebih besar dibandingkan overhead actual, berarti dia adalah over applied, dan sebaliknya maka itu menjadi under applied. Ya, atau kalau misalnya over applied ini berarti di dalam income statement-nya dia overstatement ya, dalam income statement-nya dia overstatement. Jadi saya ada koreksi di periode berikutnya. Begitu pula kalau misalnya under applied, berarti di understatement, ada koreksi juga di periode berikutnya. Jadinya ada cost tambahan di dalam overhead-nya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Actualnya ini berarti yang dihitung dari yang berapa sih biaya overhead yang sebenarnya terjadi, yang banyak sekali tadi ditambahkan. Sedangkan kalau applied, ini dihitungnya dari yang predetermined overhead rate dikalikan dengan alokasinya, basis alokasinya. Nanti tinggal dicari selisihnya berapa. Kalau lebih besar actual menjadi under applied, atau dia berarti understatement di income statement. Dan kalau lebih besar applied menjadi over applied, atau berarti dia overstatement di dalam income statement. Oke, sampai situ teman-teman untuk hari ini. Tadi banyak sekali yang bilang lagi hujan lebat ya. Jadi nanti pasti saya akan sharing seperti biasa videonya ini di YouTube. Dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan seperti biasa di dalam grup ya, di grup WA kita atau di forum juga nggak apa-apa, boleh. Itu jangan lupa teman-teman komen di forum juga. Dan nanti ini teman-teman silakan kalau mau review kembali, ulang kembali sambil nonton videonya boleh. Dan berikutnya saya akan minta teman-teman untuk membuat yang job lagi, bukan job ya. Yang nomor 2, yaitu ini ya, yang ada di task
nomor 2 untuk weekly task kita. Dan nanti silakan diunggah di dalam portal seperti biasa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang mau disampaikan untuk materi hari ini? Oke, kalau tidak ada, berarti kita selesai materinya hari ini. Terima kasih banyak untuk atensinya teman-teman ya. Kita akan jumpa lagi di minggu depan di jam yang sama. Dan semoga teman-teman sehat semua. Jangan lupa mengerjakan tas ini nomor 2 untuk weekly task hari ini, minggu ini. Terima kasih sekali lagi dan saya tutup. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.